Selamat pagi anak-anakku dan bersama kedua orang tua yang ada di rumah. Selamat pagi, Pak Guru menyapa dengan salam hormat, salam sehat selalu. Mari tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anakku, pada hari ini hari Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020, kita kembali lagi bersama belajar, yaitu mata pelajaran IPS dengan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, yang serta kita akan belajar juga yaitu menyangkut interaksi sosial di bidang pendidikan, yaitu terdapat pada buku Bupena anak-anakku halaman 35, yaitu di pembelajaran 3 dan di halaman 39 menyangkut pendidikan. Nah anak-anakku, sebelumnya Pak Guru menyampaikan tentang maksud dan tujuan, pengertian serta contoh-contoh yang menyangkut interaksi sosial yang dalam pembangunan sosial budaya. Nah, Pak Guru mengingatkan lagi bahwa untuk kata interaksi sosial itu pengertiannya adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Masing-masing lingkungan sosial itu, pasti kita akan mendapatkan contoh di mana lingkungan sosial itu bisa terjadi dalam lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah, pertemanan, di tempat kerja, dan terlebih di tengah-tengah masyarakat. Nanti sebentar Pak Guru akan membacakan atau memberikan sebuah contoh kegiatan yang dilakukan seseorang yang menyangkut pembangunan sosial budaya yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial. Nah anak-anakku, tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa pengertian daripada interaksi merupakan hubungan sosial antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah anak-anakku, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial itu dapat dilakukan dengan tujuan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya juga merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah anak-anakku, dalam pembangunan sosial budaya itu kita akan mengenal ada 3 aspek. Yang pertama yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Di dalamnya ada 4 poin yang mencakup pembangunan di bidang bahasa. Yang kedua adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat atau tradisi. Itu mencakup ada 2 poin di dalamnya. Dan yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Di dalamnya itu terdapat ada 2 poin. Nah anak-anakku, mari kita bersama-sama memahami, mempelajari tentang pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa kita, anak-anakku, adalah bangsa yang memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu memiliki beragam atau beraneka berbagai bahasa daerah dari berbagai suku.
Nah, itu juga ada pembangunan dalam bidang bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu pasti kita diajarkan di sekolah, yaitu dengan tujuan agar kita sebagai warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sehingga Pak Guru mengajak mari kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik, benar, dan tepat dalam berkomunikasi. Poin yang kedua yaitu bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, poin dari pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa adalah bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus menjaga dan melestarikannya, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga kita masing-masing. Kita lihat di poin yang kedua, yaitu pembangunan dalam aspek adat istiadat atau tradisi. Nah, anak-anakku, dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat di suatu tempat atau daerah. Misalnya kita melihat ada tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta cara-cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Nah, anak-anakku, dalam pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi itu meliputi yang pertama adalah melestarikan atau menjaga adat istiadat di suatu daerah kita, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua adalah melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya masyarakat lebih mudah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Itu biasanya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang menyangkut suatu aspek yaitu adat istiadat atau tradisi. Pasti kita semua masing-masing kita berasal dari daerah masing-masing pasti memiliki yang namanya adat istiadat berbeda-beda. Nah, kita lihat di poin yang ketiga yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, makhluk sosial, dapat memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita menggunakan berbagai teknologi untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus menjaga, melestarikan alam yang diciptakan atau diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anakku, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam itu meliputi yaitu mengolah sumber daya alam. Misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern manusia yang memanfaatkan kayu. Itu kita harus ikut menjaga melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya, yaitu kita harus diadakan penghijauan atau penanaman pohon kembali supaya jangan hilang atau musnah.
Yang kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak, yaitu biasanya kalau kita lihat itu di kota Jayapura ini, kita lihat di tebing-tebing, di gunung-gunung, orang sudah mulai membangun rumah, membuka lahan pertanian. Kita lihat pasti suatu saat akan terjadi kebanjiran atau tanah longsor, karena kayu yang merupakan hasil dari alam itu, kita manusia belum tepat menggunakannya, mengambil kayu, menebang secara liar, membakar, membuka lahan pertanian, membangun rumah, gedung, sehingga suatu saat kita jangan kaget, jangan sampai kita mendapat musibah berupa longsor. Nah, anak-anakku, poin yang kedua adalah yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana. Masyarakat itu harus dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Ya, anakku, seperti Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa tidak dilarang untuk kita membangun, tapi kita harus memperhatikan jangan sampai lingkungan yang ada di tengah-tengah kita itu rusak. Nanti kita yang mendapat bahaya atau risikonya. Nah, anak-anakku, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam itu adalah kita harus, yang pertama adalah sikap kita itu adalah harus menjaga. Kita harus melestarikan sehingga kesediaan sumber daya alam itu tetap terjaga, supaya tujuan pembangunan kita tetap ada atau berkelanjutan, sehingga kita punya anak cucu kemudian hari juga mereka boleh menikmati atau merasakan. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran kita menyangkut interaksi sosial dalam pembangunan sosial itu ada 3, yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Masing-masingnya mempunyai poin atau indikatornya masing-masing. Nah, anak-anakku, dapat Pak Guru simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini, sebelum Pak Guru kasih penugasan, bahwa kita sebagai manusia di dalam lingkungan tertentu, nah, dan dalam lingkungan tertentu tersebut kita akan mendapatkan ada 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Mari anak-anakku kita melihat lingkungan alam itu pengertiannya adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana lingkungan alam itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kita kenal ada daratan dan perairan. Contoh lingkungan alam daratan antara lain kita lihat ada pegunungan, daratan rendah, dataran tinggi, dan pesisir. Sedangkan untuk menyangkut contoh lingkungan alam perairan itu adalah kita lihat ada sungai, ada danau, ada rawa, dan laut. Sedangkan untuk menyangkut lingkungan sosial itu di mana pengertiannya adalah lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain. Nah, anak-anakku, seperti Pak Guru sudah sampaikan pada awal pembukaan pelajaran kita bahwa Pak Guru akan menceritakan atau ada sebuah cerita, yaitu menyangkut interaksi manusia dengan lingkungan. Itu contohnya itu menyangkut
pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Made. Nah, anak-anakku, mari simak, dengar baik-baik akan sebuah cerita. Bapak Made memulai usaha mebel kayu. Untuk mendapatkan bahan baku, Bapak Made hanya mau membelinya dari pemasok kayu yang melakukan usaha penebangan dengan cara yang benar. Misalnya perusahaan yang memiliki izin resmi dan menerapkan sistem tebang pilih serta tebang tanam. Nah, anak-anakku, lama-kelamaan bisnis paman semakin berkembang. Ia mampu mempekerjakan banyak orang di sekitar tempat usahanya. Para pekerja dan karyawannya diberi pelatihan agar semakin terampil. Tindakan yang dilakukan Bapak Made ini menjadikan banyak tenaga kerjanya mampu mendirikan usahanya sendiri. Bapak Made pun kemudian menjadikan mereka mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah. Nah, anak-anakku, dapat Pak Guru simpulkan bahwa dalam cerita di atas, yaitu yang dilakukan oleh seorang bapak namanya Bapak Made, itu adalah melakukan suatu interaksi sosial manusia dengan lingkungan, yaitu aktivitas penebangan dan penanaman kayu di hutan. Hasil interaksi manusia dengan lingkungan alam tersebut menghasilkan bahan baku untuk kegiatan ekonomi yang digeluti oleh Bapak Made. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Made memperkerjakan banyak tenaga kerja dan memberi mereka pelatihan serta pendidikan sehingga mereka mampu mendirikan usaha mereka sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Bapak Made itu adalah merupakan suatu contoh pembangunan sosial budaya. Itu yang menyangkut pembangunan sosial budaya. Yang sekarang mari kita anak-anakku lihat di halaman 39, yaitu menyangkut pembangunan di bidang pendidikan. Nah, anak-anakku, di dalam interaksi sosial itu juga dapat dilakukan dalam bidang pendidikan. Itu ada mencakup ada 3 jalur pendidikan. Yang pertama kita kenal ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, anak-anakku, masing-masing ada contohnya, yaitu yang pertama itu menyangkut pendidikan formal, itu berupa jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk pendidikan non formal, di dalamnya itu adalah kita mencakup jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya itu ada sekolah PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan pelajar. Yang ketiga adalah jalur pendidikan, yaitu melalui pendidikan informal. Itu contohnya adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya pendidikan dalam rumah atau keluarga kita masing-masing. Nah, anak-anakku, nanti akan kita pelajari juga ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu interaksi siswa dengan siswa, berarti antar individu, yaitu anakku dengan anakku sebagai seorang pelajar atau peserta didik, yaitu biasanya dalam berdiskusi ada kelompok-kelompok, ada antar siswa
mereka saling berdiskusi mengenai suatu materi pembelajaran yang ditugaskan oleh guru. Yang kedua adalah interaksi siswa dengan guru. Misalnya guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar, yaitu wujud interaksi siswa dengan sumber belajar itu bermacam-macam. Misalnya siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku serta lain contohnya. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya siswa melakukan karya wisata ke museum atau ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pendidikan, itu biasanya itu di pasar ataupun di TVRI kalau kita mau untuk pergi wawancara. Itu biasa bidang-bidang yang selalu kita akan mendekatkan atau harus kita telusuri dalam pembelajaran. Nah, anak-anakku, dari materi yang pertama tadi menyangkut pembangunan di bidang sosial budaya serta pembangunan aspek interaksi di bidang pendidikan. Dari dua materi ini Pak Guru akan memberikan tugas, ada 4 nomor. Yang pertama itu adalah anakku tuliskan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Soal yang kedua adalah tuliskan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah tuliskan ciri-ciri dari interaksi sosial. Dan yang keempat adalah anakku tulis dalam bentuk sebuah cerita tentang pengalamanmu tentang berinteraksi dengan Pak Guru menyangkut di bidang pendidikan, yaitu pasti itu adalah merupakan suatu pengalaman. Jadi anakku bisa menulis di kertas atau buku dalam sebuah cerita pengalaman kamu interaksi dengan guru menyangkut di bidang pendidikan. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini tentang materi pembangunan sosial budaya dan di bidang interaksi di bidang pendidikan dari Pak Guru, semoga mengharapkan materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan yang baik. Pasti Tuhan selalu jaga kita. Akhirnya Pak Guru mengucapkan salam sehat. Terima kasih.